Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan, mencurahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga di kesempatan sore hari ini kita dapat kembali bersua dalam program Ustadz Menjawab. Kali ini bersama saya Ahmad Fauzan dan tentunya menghadirkan narasumber. Kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Amrullah di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat hari ini, Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu dan bisa membersamai pemirsa dan pendengar yang ada di rumah. Kembali kita akan lanjutkan materi yang kemarin dulu sempat disampaikan oleh Ustadz, terkait dengan memahami rukun iman, rukun Islam dengan analogi sebuah rumah. Nanti akan dijelaskan lebih detail, lebih lanjut perbagiannya, dan kami pun juga mengajak Anda untuk nantinya bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan dengarkan penjelasan dari Ustadz mengawali belajar kita, kajian kita di sore hari ini. Monggo silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa MTA TV, juga pendengar radio Persada FM dimanapun berada. Alhamdulillah kembali pada hari Arafah ini, ya, kita bisa kembali belajar bersama tentang keislaman kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua amannya yang mengikuti beliau dan baik. Pada sore hari ini kita masih kembali melanjutkan materi kita beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana kita tuh memahami pondasi dasar dari agama kita ini, yaitu rukun iman dan rukun Islam, dengan menganalogikan sebagai sebuah rumah atau bangunan. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Bahwasanya bangunan Islam ini, ya, terdiri dari 5 pilar atau 5 sendi. Yang pertama adalah syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, ya, kemudian menunaikan zakat, kemudian berhaji, dan yang terakhir puasa di bulan Ramadan. Kemarin kita sudah sampai pada dua hal, yaitu syahadat dan sholat. Jadi kalau kita bisa menganalogikan, inilah indahnya Islam, agama kita Bapak semuanya. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara atau 5 sendi. Coba kita perhatikan rumah-rumah kita. Kita dalam membangun rumah itu kan ada urutannya dan juga ada tahapannya. Yang pertama membangun pondasi dulu. Pondasi satu hal yang sangat mendasar, yang sangat penting dalam bangunan sebuah rumah. Demikian juga dengan agama kita, ya. Kalau pondasi sebuah rumah ada sesuatu yang tidak terlihat karena memang berada di kedalaman tanah, demikian juga dengan namanya akidah atau ikrar syahadat kita. Setelah kita mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itulah pondasi dari keislaman kita, pondasi daripada agama kita. Kalau kita ucapkan sekali, ya berikutnya tidak akan pernah kelihatan kita atau Islam atau tidak. Maka kemudian sama-sama sebetulnya dari rumah kita. Rumah kita kalau pondasi sudah dibangun, ya, dan nanti berdiri di atasnya itu apa? Pilar-pilar atau tiang-tiang. Itu. Nah, tiang itulah yang kelihatan. Dalam konsep agama kita, Rasulullah menyampaikan as-sholatu imaduddin.
Sholat itu adalah tiang agama. Jadi setelah pondasi ya kokoh ya tertancap ke dalam tanah, kalau dalam diri kita adalah akidah itu tertancap kuat di dalam hati kita, maka kemudian berdiri di atasnya adalah bangunan keislaman kita, yaitu sholat. Maka sholat itu adalah tiang agama. Nah, sholat yang bisa berdiri kokoh adalah sholat yang tersambung dengan pondasi yang ada di dalam hati kita. Ya, seperti hanya tiang satu bangunan akan berdiri kokoh kalau tiang itu ya tersambung, terkoneksi dengan pondasinya. Demikian juga sholat kita. Jadi sholat itu dikatakan as-sholatu wa imaduddin. Jadi sholat yang berdiri kokoh, sholat yang baik, sholat yang benar-benar bisa berdiri adalah sholat yang tersambung, terkoneksi dengan kuat dari kedalaman hati kita. Kemudian sudah kita sampaikan dua hal itu, yaitu tentang syahadat dan sholat. Nah, sekarang kita sampai pada yang ketiga, yaitu tentang puasa, ya, tentang rukun Islam yang ketiga, tentang puasa. Jadi puasa, Nabi mengatakan bersabda bahwa puasa adalah perisai. Jadi puasa itu kalau bisa kita ibaratkan, kita analogikan seperti hanya apa? Seperti dinding atau atap rumah kita yang akan melindungi penghuni ada di dalamnya. Jadi fungsi dinding juga fungsi atap bagi rumah adalah seperti hanya melindungi dari panas, dari hujan, dan ancaman dari luar. Begitu juga puasa yang berfungsi sebagai perisai dari hawa nafsu dan dosa. Tadi sudah kita sampaikan, Rasulullah bersabda puasa adalah perisai. Jadi puasa itu melindungi hati dari godaan dunia dan menumbuhkan ketakwaan, sebagaimana dinding rumah menjaga penghuninya dari mara bahaya. Dalam Islam, puasa tidak semata-mata hanya ibadah, tapi puasa juga penuh dan ruh, ya. Ruh untuk mengupgrade, untuk memperbaiki tiga unsur manusia, yaitu body, mind, and soul kita, yaitu fisik, akal, dan ruh manusia. Ini yang perlu kita pahami. Jadi tidak tempat hanya ibadah, tapi tadi dalam syariat puasa ya ada tujuan untuk mengupgrade atau memperbaiki daripada tadi fisik, akal, dan ruh kita sebagai manusia. Dalil-dalilnya insya Allah kita sudah sangat paham ya. Kita baru saja menjalani puasa Ramadan ya. Insya Allah kita sudah sangat hafal dengan dalil-dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini Bapak Ibu semuanya. Jadi Allah menyuruhnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itulah sebagai ya panggilan kepada orang-orang yang telah bersyahadat. Karena orang-orang yang telah bersyahadat sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya. Itu tidak hanya sekedar dituntut ucapan itu, tapi bagaimana ya melahirkan yang ada di dalam hati itu dengan bentuk perbuatan. Nah, salah satunya adalah puasa. Setelah kemarin itu adalah tentang sholat-sholat kita. Sabda Nabi dalam Sahih ya, dalam hadis riwayat Ahmad, beliau menyampaikan asyamu junatun minan nari kajunatin ahadikum minal qital. Puasa adalah perisai dari neraka, seperti perisai salah seorang di antara kalian dalam peperangan. Ini Bapak semuanya, sabda Nabi yang tidak pernah salah ya. Beliau menyampaikan bahwa puasa adalah perisai. Nah, kalau dalam analogi rumah kita, puasa adalah seperti dinding-dinding rumah kita atau atap daripada rumah kita yang akan melindungi diri kita, melindungi penghuninya. Nah, kita buat rumah kan untuk tempat kita berlindung, ya, untuk tempat kita tuh tinggal. Nah, disinilah puasa itu bisa melindungi baik anggota keluarga atau diri pribadi kita. Tuh. Kemudian juga hadis yang lain yang artinya puasa adalah perisai
jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Jika ada seseorang yang memeranginya atau mencacinya, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inilah bentuk lain daripada puasa sebagai perisai. Jadi puasa itu harusnya bisa ya menamai diri kita dari sifat-sifat hal-hal yang buruk yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah. Kemudian dalam satu hadis qudsi Rasulullah menyampaikan, kullu amal ibni adama lahu illa syiyam fa inna lahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam hadis lain disampaikan bahwasanya puasa akan menjadi perantara dan syafaat bagi orang yang menjalaninya. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Dari riwayat Ahmad, Hakim, dan disahihkan oleh Albani. Inilah Bapak semuanya bagaimana kita mencoba mempermudah memahami agama kita ini. Jadi kalau tadi di awal ada akidah dengan syahadat kita, kemudian dengan ada sholat berupa tiang-tiang rumah kita, kemudian yang ada puasa sebagai perisai daripada bangunan keislaman yang kita bangun. Jadi satu rumah. Jadi puasa ini pun tentunya ya ada juga kaitannya dengan apa? Dengan tiang-tiang tadi. Jadi satu dinding, satu atap akan bisa terkoneksi dengan baik kalau terkoneksi dengan tiang-tiangnya, yaitu sholat. Jadi inilah indahnya bangunan keislaman kita, bahwa semuanya itu bisa kuat berdiri dan dalam satu kesatuan. Kemudian hikmah apa yang bisa kita lihat daripada puasa ini? Kalau tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa adalah perisai, maka yang pertama bahwasanya puasa adalah perisai dari api neraka. Puasa ini yang akan menahan hawa nafsu seseorang yang bisa menyeretnya ke dalam kemaksiatan dan dosa yang menyebabkan nanti siksa neraka. Ini kan juga bagaimana salah satu ya semuanya nanti semua amal soleh dalam agama ini semuanya akan bisa menghindarkan kita dari siksa neraka. Yang kedua, puasa adalah juga sebagai pengendalian diri. Dalam hadis di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berkata kotor, ya, bertindak bodoh dan membalas cacian. Ini untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri. Inilah upgrade daripada ruh kita, juga upgrade daripada akal kita, agar kita tidak mudah-mudah mengeluarkan perkataan yang kotor. Kemudian puasa juga bisa melemahkan syahwat. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa puasa adalah benteng bagi orang yang belum mampu menikah agar terhindar dari zina. Dari hati yang sangat terkenal untuk para pemuda, ya. Wahai para pemuda, yang artinya barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah benteng baginya. Itu riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Kita tahu semuanya yang untuk yang anak-anak muda kita, ya, atau ibu-ibu bapak yang pernah muda, bahwa masa muda itu masa dengan gejolak syahwat yang mungkin meluap-luap. Nah, disitulah ya Rasulullah memberikan bimbingan pada kita. Jadi kalau memang syahwat itu belum bisa disalurkan karena memang belum bisa menghalalkan, maka dengan berpuasa. Inilah bimbingan daripada Nabi kita. Maka puasa itu ya bisa menghindarkan, membentengi kita dari perbuatan fahsya, dari perbuatan kemungkaran, dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah puasa juga sebagai pembersih jiwa.
Jadi puasa akan mendidik diri kita agar ikhlas dalam beribadah pada Allah, serta menjauhkan diri dari sifat sombong dan angkuh. Ya, kita tahu puasa, kita berpuasa menahan diri dari makan dan minum selama 14 jam, ya. Coba gitu kita juga bisa merenungi diri betapa banyak di luar sana mungkin orang-orang yang juga lapar, orang-orang yang juga mungkin tidak bisa makan. Nah, kita di situ untuk berempati, juga berempati, juga bersimpati kepada orang-orang yang merasakan kelaparan dengan cara berpuasa ini. Itulah salah satu juga untuk memberikan jiwa. Kemudian ada sisi lain daripada puasa, ya. Bahwasanya puasa ini walaupun menjadi bagian daripada syariat agama ini, tapi ternyata para peneliti sudah banyak meneliti tentang manfaat daripada puasa. Dan termasuk ternyata puasa ini pun juga menjadi salah satu cara bagi kita, ya, untuk mendapatkan kesehatan. Di sini kami sampaikan beberapa hal hikmah puasa bagi kesehatan, ya. Jadi puasa itu yang pertama melatih tubuh untuk tidak serakah. Ya, biasanya tubuh kita itu terbiasa diberi asupan makanan yang terus tiada henti, ya. Maka dengan puasa kita mengajarkan pada kita tubuh ini tidak butuh makan tiap jam. Kita bisa hidup sehat dengan pola makan yang teratur. Maka para peneliti pun sampai dengan ada namanya intermittent fasting, ya. Itu kan mereka meneliti sekian lama, tapi bagi orang-orang yang beriman sebenarnya kita yakin dulu, iman dulu, ya, baru diteliti. Itulah indahnya agama ini. Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 26 itu, innallaha la yastahi ayyadriba mathalama ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Bahwasanya sikap orang-orang yang beriman, ya, dalam segala hal dalam ayat ini, ya, baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah, itu kita yakin dulu. Setelah itu nanti baru meneliti. Tapi beda. Orang-orang yang kafir, mereka ragu dulu, baru mereka itu meneliti. Nah, justru inilah salah satu kemudian kita. Allah membimbing kita dan satu kitab yang tidak pernah salah, yang pasti benar, dan kita bisa tinggal mengikutinya. Jadi makanya bahwasanya puasa itu, ya, mengendalikan nafsu biologis, menjaga keseimbangan konsumsi makanan. Yang kedua, bahwasanya puasa itu memberi kesempatan tubuh untuk istirahat. Yaitu saat puasa, sistem pencernaan hati, pankreas, dan ginjal beristirahat sejenak. Proses detoksifikasi atau proses penetralan racun akan berjalan lebih optimal. Maka hikmahnya adalah tubuh kita itu diberi waktu untuk recovery, untuk pemulihan, seperti di reset, ya, agar tidak overload dalam tubuh kita itu. Kemudian berikutnya, bahwasanya puasa juga mengajarkan tubuh untuk beradaptasi. Jadi puasa membuat tubuh kita itu belajar survive tanpa asupan selama berjam-jam. Kita tahu kita berpuasa selama minimal 14 jam, disitulah, dan memanfaatkan energi cadangan yang ada dalam tubuh. Makanya tubuh menjadi lebih sehat, lebih kuat terhadap stres metabolik. Kemudian puasa juga memperhalus hubungan antara pikiran dan tubuh. Jadi ketika lapar, pikiran kita jadi bisa lebih fokus, dan endorfin pun juga meningkat. Hikmahnya kita sadar bahwa kesehatan mental dan fisik itu saling terhubung. Jadi tidak ada keterpisahan antara keduanya. Kemudian puasa juga membersihkan racun fisik dan mental. Juga bahwa racun-racun tubuh itu bisa dibersihkan dengan berpuasa. Nanti dalam istilah namanya otofagi. Juga termasuk racun pikiran, jadi marah, iri, dengki, itu bisa diredam. Hikmahnya membersihkan tubuh dan jiwa sekaligus, sehat luar dalam. Kemudian puasa juga mengajarkan pentingnya pola hidup teratur. Jadi puasa akan mengajar kita disiplin, ya, waktu makan yang teratur, antara sahur dan berbuka, juga waktu tidur dan aktivitas yang teratur. Hikmahnya tubuh bisa lebih optimal saat hidup teratur, begitulah sunatullah itu berjalan dalam alam ini. Kemudian, ya, kesimpulan di titik akhir bahwa puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menjadi pelindung dari api neraka, hawa nafsu, serta keburukan akhlak. Oleh karena itu puasa harus dilakukan dengan penuh kesabaran, keikhlasan,
dan menjaga adab-adabnya agar benar-benar menjadi perisai bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah, puasa itu agar apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita tuh bertakwa. Jadi takwa itu bukan hanya cuma soal akhlak, tapi juga soal menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan pada kita. Dan puasa juga bukan sekedar lapar, menahan lapar dan dahaga, tapi proses menjernihkan jiwa, menyegarkan raga, dan mengikat akal pada kesadaran bahwasanya hidup ini hanya sementara dan kita nanti akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar untuk terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Ustadz untuk kata pengantar ataupun pembukaannya di kesempatan kali ini. Kita nanti di paruh kedua memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon, line SMS, dan juga di WhatsApp. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu, pastikan Anda terus bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Dan kini saatnya Anda bisa bergabung di line telepon, line SMS maupun juga di WhatsApp. Namun sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum sempat terjawab di edisi yang lalu ya Ustadz. Ini datang dari Pak Basuki yang ada di Purbalingga. Kemarin bertanya, barang siapa yang membaca ayat kursi tidak ada penghalang masuk surga kecuali mati. Hadis riwayat siapa? Kemudian yang kedua, nafiru buyutakum fi qiraatil Quran. Hadis riwayat siapa dan sanadnya siapa? Kemudian yang ketiga, mohon dijelaskan Quran surat 22 ayat yang kelima. Oke, terima kasih Bapak semuanya, kita belajar bareng ya. Jadi yang pertama tentang hadis membaca ayat kursi sesudah sholat fardu. Kami baca hadisnya, man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli sholatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ini hadis riwayat Nasai dalam Al-Kubro ya, nomor 9848, disahihkan oleh Al-Hakim. Ini jadi sahih insyaallah ya. Jadi dari ada riwayat Nasai. Ya kalau sahih kita tinggal mengimani saja Bapak semuanya ya. Maka menjadi hasungan buat kita. Maka tentang membaca ayat kursi ini jangan kita tinggalkan semaksimalnya ya saat kita itu setelah sholat fardu. Jadi dibaca ya, usahakan kita membaca itu. Yang kemudian hadis tentang nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Jadi nawiru bukan nafiru ya, pakai waw. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran wala taj'aluha quburun kama taf'alul yahudu wa nasoro. Lengkapnya seperti itu. Jadi terangilah nawiru, terangilah atau cahayailah gitu ya, rumah-rumah kalian tuh dengan bacaan Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran itu adalah cahaya, nur, cahaya yang menerangi. Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah itu seperti kuburan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada beberapa jalan, ada beberapa riwayat dari hadis ini, yaitu dari Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kemudian ada Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, dan juga disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi. Sanadnya bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini statusnya hasan karena dikuatkan oleh jalur-jalur periwayatan lainnya. Walaupun di beberapa kitab disebut sebagai hadis mursal atau lemah secara sanad, tapi dikuatkan secara makna dari jalur periwayatan yang beragam. Jadi kalau kita ambil hikmah daripada hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan mengingatkan kita bahwasanya rumah itu kalau sepi dari kuburan, ya, sepi dari Quran, suasana seperti kuburan. Jadi sunyi, dingin, ya,
penuh dan penuh potensi dengan godaan setan, karena tiap rumah itu harusnya ada cahaya daripada Al-Quran agar rumah kita itu menjadi rumah-rumah yang bercahaya. Maka kenapa namanya Madinah itu disebut dengan sebutan Al-Munawwaroh. Madinah itu kota, Munawwar itu jadi bertaburan cahaya, karena cahaya karena dari cahaya Quran, baik yang dibaca oleh para penduduknya atau dilaksanakan oleh para penduduknya, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Maka nama sebutannya Al-Madinah Al-Munawwaroh, jadi kota yang bertaburan cahaya. Maka jadikanlah rumah kita itu menjadi rumah-rumah yang bertaburan dengan cahaya itu. Karena sebetulnya rumah itu ya, rumah itu kalau penuh dengan lampu maka akan kelihatan adem, berkah, dan jauh dari aura-aura yang negatif. Kemudian yang ketiga tentang Quran surat Al-Hajj ayat 5 ya, tentang proses penciptaan manusia. Ini ayatnya lumayan panjang. Jadi kita bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajali musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litabluhu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Bahwasanya Allah dalam ayat ini berfirman, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang terbentuk sempurna dan yang tidak terbentuk, agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, lalu kamu dibiarkan hidup agar mencapai kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulu telah diketahuinya. Dan kau melihat bumi ini kering, tandus, tetapi apabila kami turunkan air ke atasnya, niscaya ia bergerak dan subur, dan menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi Allah ya ingin mengajari kita, membuka fakta tentang asal-usul manusia, yaitu bahwasanya tanah adalah bahan dasar penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai nenek moyang kita. Kemudian proses berikutnya adalah nutfah atau setetes mani, itu menjadi fase awal janin. Kemudian alaqah, segumpal darah, sebagai fase menempel di rahim. Kemudian mudghah, segumpal daging, yaitu yang berbentuk sempurna dan yang belum sempurna. Semua ini untuk mengingatkan kita manusia yang kadang sombong, ya, padahal kita dulu adalah hanya dari setetes air yang dipancarkan. Kemudian kita setelah hidup, ada yang hidup sampai dewasa, ada yang wafat di tengah jalan, ada yang lanjut umur sampai pikun, pelupa, tidak tahu apa-apa lagi. Supaya apa? Kita sadar bahwasanya sehebat apapun kita, ada fase kita tuh namanya powerless, ya, post power. Jadi kita tuh tidak punya kekuatan dalam hidup ini. Ini kita harus pahami. Kemudian terakhir Allah memberikan perumpamaan bahwasanya bumi ini adalah bumi yang mati. Jadi bumi yang tandus, yang kering kerontang, yaitu kemudian begitu hujan turun, Allah turunkan hujan dari langit, maka langsung hidup, hijau dan penuh warna. Ini kode keras ya, bagi kita bahwasanya begitulah nanti kebangkitan di akhirat. Mayat dikubur bakal bangkit kayak bumi yang tandus yang disirami dengan hujan.
Kemudian yang bisa kita ingat bahwasanya dari sini ya, bahwasanya kita ini berasal, kita tuh hanya diberi suatamu ya, dari tanah dan akan kembali ke tanah, dari titik nol menuju titik pulang ya. Dan saat langit menangis, yang mati pun bangkit dalam irama abadi. Jadi bagaimana kita nanti saat nanti Allah turunkan hujan nanti pada masa ini, kemudian kita akan bangkit dari kuburan kita masing-masing. Ini yang bisa kita sampaikan ya tentang bagaimana kitab yang ibroh dari surat Al-Hajj ayat 5 ini. Mudah-mudahan bisa memperkuat keimanan kita. Mas. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami penanya untuk edisi yang kemarin. Kita lanjutkan kembali Ustadz untuk membacakan pertanyaan di WhatsApp datang dari Pak Supriyono yang ada di Batang. Ustadz, bahwa puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Apa maksudnya diampuni dosa setahun yang akan datang? Sedangkan kita belum berbuat. Terus bagaimana kalau kita berbuat dosa secara sengaja? Mohon dijelaskan, Ustaz. Ya, ini ya memang inilah salah satu maha murahnya Allah pada kita. Bahwa Arafah hari yang mulia di antara hari-hari Allah. Maka Allah pun memberikan pahala yang sangat luar biasa kepada amalan anak manusia yang lemah ini. Jadi Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Abu Qatadah, yang artinya puasa Arafah, aku berharap pada Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, ya, yang sifatnya manusiawi dan tidak bisa terhindarkan dalam hidup kita. Jadi bukan berarti dosa jadi bebas semaunya ke depan, tapi Allah ya menjamin lewat puasa itu dosa-dosa kecil yang bisa saja terjadi dalam 1 tahun ke depan, ya, itu Allah sudah siapkan ampunannya. Jadi seakan-akan Allah memberikan asuransi spiritual kepada kita semuanya. Kemudian ada ulama yang menjelaskan bahwasanya tentang kenapa diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini adalah bagian daripada kemurahan Allah yang sangat luas. Allah ingin memberikan kesempatan luar biasa kepada hambanya untuk bersih dari dosa, baik yang telah lalu ataupun yang mungkin terjadi ke depan, selama bukan dosa besar dan dia tetap menjaga ketaatan setelahnya. Ini perkataan daripada ulama Imam Nawawi. Kemudian kalau dosa besar bagaimana? Ya, dosa besar tetap butuh taubat khusus. Jadi puasa Arafah tidak otomatis menghapus dosa besar tanpa taubat nasuha. Ini. Tapi apapun itu bahwasanya inilah bentuk kasih sayang Allah dalam kepada umat ini. Jadi tentunya kalau kita tuh memang orang yang benar-benar beriman, tentunya tidak akan menyengaja berbuat dosa sekecil apapun, karena dari panggilan keimanan yang ada di dalam hatinya. Maka kenapa ini sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah pada kita manusia, ya, untuk tetap beramal soleh dan dengan keimanannya akan tetap berusaha menjaga dirinya dari dosa-dosa, baik yang dosa kecil maupun dosa, apalagi dosa yang besar. Ya. Begitu, Mas. Kemudian berikutnya masih di WhatsApp ada pertanyaan, izin bertanya Ustadz, apakah dikatakan tidak ikhlas ketika kita beribadah untuk mengharap ridha Allah dan pahala dari Allah? Ya, jadi gini ya Bapak, bahwasanya inilah betapa Allah itu sangat paham dengan ciptaannya. Ya, memang bahasanya kalau ada ayat itu, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam soal Al-Bayyinah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Jadi tidaklah kita tuh diperintah kecuali untuk beribadah menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya pada Allah. Jadi ikhlas itu. Tapi di situ ya Allah juga memberikan hasungan pada kita. Ada sekian banyak ayat yang menghasung kita agar kita tuh ya, karena kita tuh diiming-imingi dengan pahala yang sangat besar, diiming-imingi dengan surga, maka kita tuh menjadi kita sangat bersemangat untuk beramal itu. Ya, siapa yang tidak mau bahwasanya ternyata dengan puasa itu ya menghapuskan dosa-dosa kita, seperti hanya bayi yang baru lahir kembali. Maka kita kenapa? Selama 1 bulan penuh kita tuh berlomba-lomba dalam kebaikan, mendirikan sholat malam, berpuasa di siang hari, dan nanti zakat fitrah,
dan sebagainya. Juga amalan-amalan yang lain. Betapa kita tuh tahu Allah menyampaikan bahwasanya rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini juga panggilan keimanan, bagaimana di saat malam yang masih dingin ya, harinya masih ngantuk, tapi kita paksakan diri kita untuk menjemput pahala daripada Allah itu. Karena hakikatnya kalau saat ini di dunia orang-orang seringkali tiap tahun mencatat orang yang paling kaya di dunia dengan hartanya sekian ribu triliun. Duanya kalau dalam kacamata agama kita bahwasanya orang yang melazimi sholat subuh berjamaah kemudian diawali dengan 2 rakaat fajar itu adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tuh yang bisa kita ambil pelajaran. Yang lain lagi, Allah sendiri mengatakan, berfirman, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Allah telah membeli ya orang-orang muslim, orang beriman itu ya jiwa dan harta mereka dengan apa? Dengan surga. Ini sebagai bentuk ya balasan Allah, sebentuk jual beli yang Allah tawarkan kepada kita manusia ini. Jadi tidak salah kalau kita tuh berbuat, beramal, berjihad dengan amal langsung tanpa untuk meraih surganya Allah. Ayat yang Allah juga sampaikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu ya kepada ya ampunan Allah, maghfirah Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini semuanya adalah hasungan buat kita untuk ya jangan menunda-nunda kebaikan, jangan menunda beramal soleh sekecil apapun yang bisa kita lakukan, karena apa itu nanti balasan adalah surga. Memang seperti ini hanya bisa dibaca kacamata iman. Kalau tidak ada kacamata iman, hanya kacamata dunia, kacamata materi nggak akan nyampe. Maka namanya di sini adalah orang yang beriman. Maka berbahagialah kita sebagai orang beriman, punya iman dalam dada, ya, punya akidah pondasi yang sangat kokoh, sehingga kita bisa buktikan keimanan kita itu dengan amal-amal soleh yang ada, yang Allah ajarkan pada kita lewat Rasulnya. Yang kemarin sudah kita sampaikan, pertama jadi akidah itu adalah pondasi. Jadi syahadat itu pondasi, dan nanti untuk agar yang pondasi itu kelihatan, ya, maka dihubungkan dengan sholat, dihubungkan dengan puasa yang baru saja kita pelajari bersama. Nanti masih ada ya periode, ada 2 lagi, ada zakat juga ada haji. Begitu Mas. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami dan tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita di sore hari ini. Ustaz, sebagai penutupnya bisa disampaikan. Yeah. Jadi Bapak semuanya, marilah kita mencoba mempermudah dalam kita memahami agama kita ya. Bangunan kehidupan kita ini kita pahami sebetulnya bangunan satu rumah. Rumah itu kalau dibangun dengan baik nanti akan juga menjadi nyaman, kita tuh tinggal di dalamnya. Rumah ya dimulai dari pondasi kita. Akidah, syahadat itu adalah pondasi kita. Kemudian berdiri adalah tiang. Sholat itu adalah tiang daripada rumah-rumah kita. Setelah tiang berdiri, kemudian perlu direkatkan dengan apa? Dengan tembok, dengan dinding sebagai perisai daripada rumah-rumah kita yang akan melindungi diri kita dari bahaya, dari panas, dari dingin, ya, juga menjadi penutup bagi aib-aib kita. Kita baru sampai pada 3 hal itu. Jadi dari pondasi, tiang dan dinding. Jadi dari akidah, kemudian dari tiang-tiangnya, sokok gurunya, pancang-pancangnya, dan dari puasanya sebagai dinding atau perisai bagi rumah-rumah kita. Nanti kita lanjutkan untuk 2 yang lain, yaitu zakat dan haji. Begitu Mas. Ya. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz atas kehadirannya dan juga materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi seluruh rangkaian program Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan yang akan datang. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.